Halo, selamat datang di podcast Suarana. Suara sebagai sarana. Aku Jongmas akan menemani kamu di setiap episodenya. Bersiaplah untuk membenamkan diri dalam kisah-kisah inspiratif tentang kehidupan, musik, gaya hidup, serta kisah-kisah mencekam yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Episode kali ini, aku akan menceritakan salah satu kisah horor dari salah satu teman kita. Kejadiannya kurang lebih 9 tahun yang lalu. Bisa dikatakan, kejadian ini menjadi trauma tersendiri baginya. Di sini, aku akan menceritakannya berdasarkan sudut pandang orang pertama. Sumur Tua. Pada suatu ketika, keluargaku berencana untuk menginap di salah satu rumah tua keluarga ibuku di Surabaya. Awalnya, aku berharap untuk menginap di rumah nenekku yang terhubung dengan rumah tanteku. Namun, rencana itu berubah ketika semua sepupuku memutuskan untuk mengajakku menginap di rumah tanteku aja. Dan dengan terpaksa aku mengiyakan ajakan itu. Toh aku pikir suasana akan seru karena semua sepupu juga berkumpul di sana. Rumah tanteku tidak begitu besar, tapi bentuknya memanjang ke belakang. Dan tatapanku selalu merasa kurang nyaman setiap melihat sumur tua di belakang rumah itu. Namun singkat cerita, malam pun akhirnya datang. Kami semua tidur bersebelahan dalam satu kamar. Namun aku tidak ingat kapan aku tertidur. Inilah cerita seramku bermula. Aku tiba-tiba terbangun di tengah malam. Merasakan panas meskipun kipas angin telah menyala. Rasa panas dan tidak nyaman membuatku ingin pindah ke rumah nenek saja. Tiba-tiba, aku melihat jelas bayangan hitam seseorang yang berdiri persis di depanku melewati area ruang tamu. Yang pada saat itu, paman dan tanteku berbaring tidur di sana dengan lampu yang menyala. Awalnya aku berpikir itu hanya bayangan paman atau tanteku aja. Sekejap aku langsung bangun dan bergegas menuju ruang tamu untuk memastikannya. Tetapi apa yang kulihat membuatku berdiri membeku. Paman dan tanteku ternyata masih dalam posisi tertidur. Mataku tidak bisa menatap ke sudut yang lain. Hanya terpaku ke hadapan tubuh paman dan tanteku yang tertidur lelap. Jantungku berdebar kencang dan keringat dinginku mulai mengalir. Aku bergegas kembali ke kamar dan aku berusaha tidur kembali. Tetapi itu hanya sia-sia. Pikiranku tertuju terus kepada bayangan besar itu. Ketidaknyamanan itu membuatku merasa sangat takut. Malah aku merasa bayangan itu mengintaiku semalaman itu. Aku merasa makhluk itu mengetahui kehadiranku. Aku tidak berani membuka mata sedikit pun. Untuk menggoyangkan sedikit badanku untuk membangunkan salah satu sepupuku pun tidak sanggup aku lakukan. Mungkin karena pikiranku mengacaukanku pada saat itu, aku sampai mendengar helahan nafas makhluk itu berkali-kali di setiap sudut kamar itu. Bukan suara nafas sepupu-sepupuku yang tertidur, itu berbeda. Melainkan suara nafas yang sangat berat, tergesa-gesa, seperti seseorang yang ingin mengancam. Aku hanya bisa berdoa dan selalu berbisik di dalam hati mengulang-ulang kalimat ini. Aku tidak mengganggumu. Tolong jangan ganggu aku. Telingaku aku alihkan agar mendengar suara kipas angin yang pada saat itu dekat dengan posisi tubuhku. Aku tidak mengerti mengapa semua orang di kamar itu tidak merasa apa yang kurasakan. Atau memang karena ketakutanku yang membuat pikiranku kacau. Dengan mata yang masih kututup rapat, sedikit aku mengalihkan pendengaran dari kipas angin itu. Malah suara nafas berat itu selalu kudengar menghantuiku sepanjang malam. Dan itu membuatku terjaga semalaman. Singkat cerita, sekelibat aku mendengar suara ayam berkokok. Rasa takutku sedikit berkurang. Aku memastikan lagi bahwa akan ada suara ayam berkokok kembali. Ternyata suara ayam berkokok kembali. Aku memaksa untuk membuka mata dan mengarahkan langsung pandanganku ke arah jam yang kebetulan dekat dengan posisiku. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 4:15 pagi. Aku memberanikan diri berdiri dan melihat di sekelilingku, di sekeliling kamar itu. Sepupuku semua ternyata masih terlelap. Sedikit keberanianku membuatku terbangun dari tempat tidur dan langsung pergi ke belakang rumah. Tanpa kusadari dengan langkah yang cepat aku melewati bekas sumur tua di belakang rumah tanteku itu.
Namun, setelah aku menuju dapur rumah nenekku, akhirnya ketakutanku mereda. Karena pada saat itu, aku melihat tante, ibu, dan nenekku sudah melakukan aktivitasnya di dapur itu. Mereka terkejut melihat wajahku yang pucat. Dan aku langsung pergi ke kamar ibuku untuk melanjutkan tidurku yang tertunda. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah untuk mau menginap lagi di rumah itu. Tanteku juga akhirnya bercerita bahwa memang ada sesosok makhluk yang menjadi penunggu sumur tua tersebut. Dan keberadaannya juga dirasakan oleh saudara-saudaraku yang tinggal di sana. Meskipun cerita itu tidak berhenti sampai di situ, setelah beberapa bulan, beberapa kali tante menelepon ibuku untuk menceritakan bahwa anaknya juga sering melihat makhluk itu di rumah. Semua itu meninggalkan kesan yang mencekam dalam ingatanku, membuatku takut untuk kembali ke sana. Beruntungnya, aku hanya melihat dan merasakannya sekali dalam hidupku. Aku tidak tahu bagaimana perasaan keluargaku di sana yang merasakannya berkali-kali. Mungkin mereka sudah terbiasa. Mungkin saja, atau memang dasar diriku yang penakut. Jangan lupa untuk mendengarkan episode lain podcast Suarana, Suara Sebagai Sarana, di mana kita akan terus menjelajahi kisah-kisah lainnya. Kamu juga bisa untuk berbagi kisahmu dengan mengirimkannya melalui email podcastsuarana@gmail.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!